Waktunya menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Saatnya Anda ikuti obrolan Ramadan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di obrolan Ramadan untuk edisi hari ini 24 Februari 2026. Dan di studio kita sudah hadir bersama narasumber kita sore hari ini bersama Ustadz Haji K. Agus Ahmad Ridwan SAG. Ini merupakan dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan ngobrolnya subuh-subuh ya Ustadz ya. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini kita berkesempatan langsung hadir ya Ustadz di Pro 1 RRI Palembang. Dan tema kita pagi lagi untuk sore hari ini pengaruh ibadah Ramadan. Betul ya Ustadz ya. Nanti untuk pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Ridwan, boleh di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan siaran hari ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang melalui aplikasi kami RRI Digital dan rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Ridwan memberikan materi mengenai pengaruh ibadah Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, alhamdulillah kita masih walafiat di hari ke-7 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal akibatul muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, alhamdulillah kita masih Allah pertemukan di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah rangkaian dari doa kita selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan alhamdulillah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ketika kita berdoa, kita berharap berjumpa dengan bulan yang sangat luar biasa, bulan mulia, bulan yang sangat dinantikan. Dan ulama-ulama kita ketika menyambut Ramadan itu sangat bergembira ya. Disiapkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan kegembiraan itu dilakukan oleh para ulama kita dalam rangka mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami akan bahas tentang pengaruh ibadah Ramadan. Pengaruh ibadah Ramadan tentunya sangat berpengaruh ya. Kita pun mungkin bagian dari pengaruh di tahun yang lalu sehingga berjumpa dengan musim Ramadan, dan kita pastikan Ramadan ini hadir, dan kita pastikan juga Ramadan ini menjadi bagian dari upaya kita menghisap diri kita, berbuat baik dan berbuat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kebiasaan 11 bulan ya, kita akan robah di bulan suci Ramadan. Kita akan robah di bulan suci Ramadan kebiasaan yang 11 bulan itu. Ini kan repot ini. Kenapa repot? Karena kebiasaan bangunnya mungkin tidak pagi, makannya teratur, kondisinya juga kondisi yang normal, dan apa saja yang ingin dilaksanakan. Tetapi di Ramadan ini dirubah secara drastis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nampaknya yang akan menerima ini akan bergembira adalah orang-orang yang muttaqin. Maka Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang beriman. Orang-orang beriman ada imannya yang tebal, dia datang dengan kegembiraan. Tetapi ada imannya yang tipis, dia datang dengan sederhana. Dan yang tipis lagi, dia mengeluarkan pernyataan bahwa puasa itu biasa-biasa saja, tidak perlu repot-repot. Padahal kalau dia iman yang tebal, di Ramadan ini Allah akan menghapuskan semua dosa yang telah dia lakukan di masa lalu, dan dia dikembalikan menjadi orang yang suci tanpa dosa. Itu mungkin pengantarnya. Dan pengaruhnya adalah yang kedua. Pengaruh pertama kepada Allah, terasa kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sangat dekat pada Allah. Ketika apapun kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaruh yang kedua adalah
hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Bagaimana kita saat ini sangat dekat ya. Dan saat ini juga kita merasa bagian dari orang lain. Mengapa? Kita tidak makan, tidak minum, dan itu bagian dari merasakan bagaimana fakir miskin, tidak makan, tidak minum. Dan ini merupakan suatu hubungan yang luar biasa. Kita merasakan bagaimana penderitaan fakir miskin dan bagaimana penderitaan orang tidak mampu. Dan ini menjadi pengaruh yang besar bagi kita semua. Insya Allah dengan upaya yang maksimal kita jadikan Ramadan ini Ramadan terindah di tahun ini. Itu mungkin Mbak Dela. Baik, amin ya robbal alamin. Tadi materi pembuka kita dari Ustadz Haji Kiai Agus Ahmad Ridwan SAG. Yang bergabung boleh di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Ustadz, kita ke WhatsApp ya. Ya, boleh. Ini alhamdulillah sudah banyak juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga Ustadz dan Mbak Dela selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, ya Rabbal. Ustadz, saya hamba Allah di Palembang. Izin bertanya Ustadz, apa istimewanya bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya milik Allah? Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, ini pertanyaan yang bagus ini. Mengapa bulan Ramadan lebih mulia dari yang lain ya? Dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi puasa ini bukan hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad, tapi puasa ini diwajibkan pada umat sebelumnya. Siapa itu? Nabi dan Rasul ya. Nabi Adam berpuasa juga ya setiap tanggal 13, 14 dan 15. Ini dikenal dengan puasa muti. Dan Nabi Nuh juga berpuasa. Nabi Daud berpuasa 1 hari dan lain sebagainya. Berarti bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat Allah berikan rahmat dan ampunan ya. Sehingga siapapun Nabi yang berpuasa saat dia terjadi sesuatu, Allah bebaskan. Contoh Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak terbakar karena Nabi Ibrahim itu berpuasa. Contoh yang kedua Nabi Nuh akhirnya kapalnya selamat dan lain sebagainya. Juga Nabi Musa yang puasanya sangat luar biasa 40 hari 40 malam. Berarti memang puasa dan Ramadan ini bagian dari dipisahkan karena bagian dari usaha manusia mendekati Allah Subhanahu wa taala, terutama dekat karena Allah akan memberikan ampunan kepada manusia. Baik yang bergabung di WhatsApp kembali boleh di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp. Ini ada pertanyaan kembali dari Irul di Sukabangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalnya pagi-pagi ada yang bilang sebelum sholat subuh harus sikat gigi atau pagi-pagi sebelum matahari terbit. Nah ini untuk sikat gigi sendiri peraturannya seperti apa di bulan Ramadan? Dari Irul di Sukabangun. Silakan Ustadz. Baik, sikat gigi boleh di pagi ya, setelah sebelum atau sesudah Sholat subuh. Sholat subuh dia sikat gigi boleh, sudah makan juga boleh, dan itu bagus ya untuk kesehatan. Tetapi jangan lupa bahwa ketika sikat gigi dipastikan pada waktu siang hari mungkin itu tidak masuk dalam kerongkongan ya. Dia sikat giginya mungkin di luar dan kumur-kumur juga dipastikan tidak masuk. Karena ketika masuk di terowongan atau mungkin di tenggorokannya atau mungkin tempat-tempat tertentu maka puasanya bisa jadi batal ya. Karena itu boleh dilakukan kumur-kumur dalam sholat, sikat gigi juga boleh, tetapi dipastikan tidak masuk di tenggorokan. Misalnya kalau odol kan suka masih terasa ya Ustadz ya. Itu udah membatalkan juga Ustadz? Sebenarnya pada sebelum zuhur itu boleh-boleh saja. Sebelum zuhur? Ya, kalau sudah zuhur, sudah asar menjelang atau buka puasa itu dihindari. Karena itu berpengaruh pada rasa ya. Kalau sudah rasa nanti ditelan, nah itu namanya. Udah beda lagi ya. Baik Ustadz Ridwan, kita terima telepon ya. Di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten ya. Ya. Silakan, ada Ustadz Haji Ahmad Ridwan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria. Silakan Pak. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Amin.
ini Ustaz bertanya masalah ini Ustaz, turunnya Al-Quran Ustaz ya. Kan bisa Allah Qadar kan disebutkan Ustaz ya. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Ustaz diturunkan malam Lailatul Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar kan umumnya kan udah ulama sepakat tuh udah mulai tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya sampai akhir. Tapi yang terjadi ini kita di Indonesia ini turun Al-Quran tanggal 17 Ramadan Ustaz. 17 Ramadan. Saya banyak penjelasannya Ustaz. Penjelasannya Ustaz ya. Baik. Terima kasih Mbak Dela. Ya, baik. Ini katanya memang malam-malam ganjil, tapi di Indonesia tuh tanggal 17 Ramadan ya Ustaz ya. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Jadi ketika turunnya Al-Quran itu memang ulama berselisih pendapat ya. Karena ini menafsirkan beberapa ayat ya. Tetapi 17 Ramadan ini sepakat ulama adalah turunnya Al-Quran ya. Turunnya Al-Quran itu dari Allah ke Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran turunnya dari langit ya ke Nabi Muhammad, itu juga ada pendapat yang berbeda. Dan ini adalah sah-sah saja karena mereka memahaminya dengan dalil yang sama, tetapi memahaminya berbeda-beda. Dan kalau kita lihat di Indonesia ya, itu 17 Ramadan ya diperingati. Ya, sepakat ulama Syafi'i bahwa 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran ya. Turunnya Al-Quran. Jadi kita sepakat itu dan kita tidak harus bertentang dengan soal turunnya. Yang jelas Al-Quran menjadi pedoman hidup kita laksanakan, kita pedomani dan menjadi arah kehidupan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat fit dunia wal akhirah. Itu. Baik. Di belakang Pak Zakria yang ingin bergabung boleh di line telepon kami di 0711369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi. Alhamdulillah nih. Sehat Pak Abu Bakar kabarnya? Ya, insyaallah. Alhamdulillah, ini biasanya subuh ya Ustadz ya. Iya. Baik, silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Begini Ustaz. Pengaruh Ramadan ya, Ustaz. Judul fatwa kita ini. Jadi begini Ustaz. Kok bulan Ramadan barang tembakau kok meranjak naik Ustaz. Iya. Apa penyebabnya Ustaz? Sebenarnya orang Januari itu puasa Ustaz. Baik. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Baik Pak Abu Bakar, ini juga pertanyaan yang sama ya ketika kita masyarakat di luar menjelang Hari besar Ramadan ya, menjelang Lebaran itu biasanya mahal ya. Kita berharap nanti suatu saat nanti kita bisa berdoa bersama-sama nih supaya di tahun depan ini turun ini. Tetapi secara kita kasat mata bahwa ekonomi itu seperti itu. Ketika daya belinya banyak, maka mahal ya. Iya. Ketika daya beli sedikit maka murah. Kita doakan saja mungkin barokah Ramadan, pendapatan mereka meningkat, menambah untuk anak istrinya dan untuk keluarganya. Kita pun dengan senang hati membeli takjilnya itu dalam rangka membantu dia juga. Insya Allah yang jual takjil dapat pahala, kita pun juga merelakan uang dapat pahala. Dan insya Allah ini menjadi suatu hal yang barokah ya. Amin. Ramadan ini karena kita lihat banyak sekali ya yang berdoa untuk adanya Ramadan sebenarnya. Baik kita umat Islam maupun umat yang lain karena ekonomi kita meningkat. Saja mungkin Pak Abu Bakar doakan saja tahun depan ini lebih turun ini. Amin, amin ya Allah. Baik, silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Oma Ana di Prabu Muli ya. Oma Ana di Prabu Muli. Iya, silakan Oma. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana. Salam sehat Pak Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Iya, tadi pencerahan Pak Ustaz bahwa pengaruh puasa itu ada dua tadi ya. Yang pertama dekat dengan Allah. Ya. Yang kedua tadi dekat dengan manusia biar tahu bagaimana rasanya ya kurang makan seperti itulah istilahnya. Nah, tapi kalau dikatakan Pak Ustadz, kalau dikatakan pengaruh ibadah puasa ini menurunkan berat badan gitu, itu logika apa bukan Ustadz dengan dengan agama kita gitu? Baik. Soalnya begini Pak Ustadz, kayak Oma Ana ini Mbak Dela turun ya berat badannya gitu. Tapi Baik. kan pengaruh puasa juga gitu ya Iya. kan?
Iya, itu tepat apa bukan Pak Ustadz? Pengaruh dengan puasa dalam agama kita. Baik, Oma Ana, segitu aja Terima Oma. kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Dela. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik Oma Ana, ini juga hal yang penting Oma Ana ya. Dari 12 bulan itu 1 bulan kita tidak makan. Jadi kalau kesehatan justru ini sehat ya. Ketika kita 11 bulannya makannya itu sembarang saja dan semuanya masuk di mulut kita atau di perut kita, maka di Ramadan kita bersihkan ya. Dan ini sesuai dengan kesehatan ya, kata Rasulullah, saumu tasihu, puasa itu sehat. Nah, ini apa buktinya? Nah, ketika Oma Ana ada penyakit, kawan-kawan punya penyakit, mungkin dia berpuasa sehingga ketika makan 8 jamnya mungkin hancur. Ketika lama-lama dia tidak punya asupan lagi, maka ususnya memakan beberapa sisa makanan atau kotoran atau juga mungkin penyakit. Sehingga orang yang biasanya kelebihan makanan ketika berpuasa itu sehat ya. Dan juga ada juga orang yang ketika mau operasi pun puasa. Artinya secara kedokteran itu luar biasa sehat. Dan juga puasa juga memberikan satu pilihan-pilihan makanan yang lebih baik ya, terkontrol dan sebagainya. Dan ini Oma Ana, ketika kita berpuasa umat Islam, juga ada umat lain juga berpuasa sebenarnya ya. Dan dia menyatakan bahwa ini sehat. Jadi benar kata Rasulullah, saumu tasihu memang sehat. Jika sehat, maka ini bermanfaat untuk kemanusiaan. Maka agama kita agama yang sangat mengajarkan untuk makannya diatur dan tidak banyak makan sehingga sehat dalam tubuhnya dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan baik sama manusia. Amin. Baik, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Oma Ana. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Palembang, silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Mbak Dela. Siapa pun kita kan? Ya. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun umur nih Pak Ustaz kurang 1 tahun lagi 70 ini. Masya Allah. Syukur ketemu lagi dengan Ramadan. Syukur Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, macam mana Pak Ustaz kalau kita puasa ini kan dendam bertahun-tahun tidak berteguran Pak Ustaz. Bisa bertemu Allah lah Pak Ustaz. Ya. Baik. Nah, Mbak Dela. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik Pak Roni, dan kalau tidak berteguran itu cukup 3 hari ya Pak Roni? Iya. 3 hari teguran lah itu ya. Ada batas waktu ya Ustadz ya? Iya, 3 hari paling lama. Tetapi ketika menyambut Ramadan biasanya ada proses ya. Kita minta maaf itu di bulan Sa'ban. Di 10 Sa'ban itu biasanya dilakukan di 10 Sa'ban sebelum doa-doa itu. Dan Ramadan di Sa'ban kita mohon maaf karena Allah di 10 Sa'ban itu kan akan mengabulkan semua doa karena malam itu malam yang mulia. Ketika ada pertentangan, ada perselisihan, maka harus minta maaf supaya malam itu kita berdoa, minta rezeki Allah kabulkan, minta panjang umur Allah kabulkan, minta mati dalam keadaan iman Allah kabulkan. Ketika bulan Sa'ban, ketika masuk bulan Ramadan semestinya tidak ada lagi masalah ya, tidak ada lagi pertikaian dan minta maaf. Dan Pak Roni minta maaf, nah itu perbuatan yang sangat mulia. Tetapi memaafkan lebih sulit. Tapi kita minta maaf dan memaafkan harusnya menjadi sikap orang-orang yang saum, orang yang berpuasa. Sehingga puasanya menjadi lebih sempurna dan Allah ampuni semua dosanya. Amin. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Pro 1, Assalamualaikum. Halo. Pro 1, Assalamualaikum. Baik, kita putus ya. Yang ingin bergabung kembali di belakang Pak Roni di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090 masih bersama Ustadz Haji Ki Agus Ahmad Ridwan SAG. Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Dari Pak Ajis di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apa hukumnya bagi hamba Allah yang lapar mata, beli ini beli itu pada saat menjelang berbuka namun tidak dimakan? Nah, ini apakah berdosa atau seperti apa dari Pak Ajis di Palembang? Silakan Ustadz. Jadi Pak Ajis, hukumnya apa tadi? Hukumnya apa nih Ustadz kalau misalnya beli makanan ini itu hak mata ya, kalau bahasa kita ya lapar mata Ustadz.
Sebenarnya ada kaitannya dengan pemborosan ya. Memang nafsu. Makanya tadi saya sampaikan mungkin sebagai tambahan informasi bahwa nafsu itu kan tidak akan puas-puasnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan hawa nafsu dan akal, Allah ciptakan akal dulu. Ketika Allah ciptakan akal sebelum diciptakan manusia, Allah bertanya pada akal, "Man anta wa ana?" Siapa engkau dan siapa aku? Akal menjawab dengan langsung, "Ya Allah, ana abdi wa anta rabbi." Aku hamba, engkau Tuhan. Tetapi hawa nafsu tidak menerima seperti itu. Ketika Allah tanya, hawa nafsu, siapa engkau, siapa aku, kata Allah. Hawa nafsu mengatakan bahwa ana, anta. Saya, kamu. Itu sombongnya hawa nafsu, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan dia hamba. Ketika Allah berikan hukuman tempat yang paling gelap selama 100 tahun, ada yang lain mengatakan 27 tahun, ada yang 100 tahun. Juga Allah panggil lagi tempat yang sangat gelap tersebut, Allah panggil, "Hai nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Tetap menjawabnya, aku dan kamu ya Allah. Allah hukum lagi dengan tempat yang dingin, sama juga. Hanya Allah hukum dengan tidak memberi makanan minum selama 100 tahun. Ada riwayat 27.000 tahun, ada yang menyebutkan 1.000 tahun. Itu akhirnya hawa nafsu mengatakan, "Ana abdi wa anta rabbi," ya Allah. Artinya perlu waktu yang panjang untuk menyadarkan hawa nafsu kita yang sangat tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, sangat sombongnya. Maka perlu waktu yang sangat panjang kita untuk mengembalikan kita sebagai hambanya Allah. Oleh karena itu Allah berikan puasa ini sebagai penyadaran diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang memiliki keterbatasan, tergantung pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Rabb kita yang memiliki semuanya dan memberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu kita harus pahami. Tadi hawa nafsu pengen makan yang banyak. Yaitu nafsunya saja. Tetapi nanti ketika dia buka puasa, akalnya akan melihat tak mampu dia menghabiskan itu kan. Jadi memang begitu hawa nafsu. Nah, di puasa ini kita kendalikan supaya hawa nafsu kita jangan kita turuti, tapi dilawan dengan kebalikan. Pengen makan banyak, Mbak Dela, makanya mungkin cukup kurma 3 gitu kan. Pengen makan minumnya banyak, kita balikan, minumnya cuma secangkir saja. Inilah pembelajaran di bulan Ramadan melawan mengendalikan hawa nafsu. Baik, di belakang Pak Ajis di Palembang. Pro 1, Assalamualaikum. Halo. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Pro 1, Assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus ya. Yang ingin bergabung kembali silakan di line telepon kami di 0711369977. Pro 1, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Bapak? Hamba Allah dari desa yang kedua. Di mana itu Pak? Desa yang kedua. Di? Kecamatan Kota Panjang. Daerah mana itu? Daerah OI. OI, baik, hamba Allah di OI, silakan Pak. Nah, mau tanya ini. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa hukumnya orang memutuskan silaturahmi? Baik, segitu saja. Ya, mohon penjelasannya, jelas-jelasnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin hampir sama Pak Roni tadi ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Baik, memang ini kendala yang ada di masyarakat kita bahwa silaturahim kadang-kadang sudah bagus tapi diputus-putus ini. Padahal kita sudah tahu bahwa agama kita sangat menjunjung silaturahim ya. Oleh karena itu harusnya kita menjaga silaturahim. Tidak usah banyak-banyak, mungkin di tingkat keluarga kita sendiri, masyarakat sekitar kita, dan lebih luas lagi adalah sahabat-sahabat kita. Ketika dia memutus silaturahim, maka amal-amal dia itu termasuk yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa tidak akan Allah terima ya. Ketika dia memutusnya di bulan suci Ramadan ini, karena dia ada satu perselisihan ya. Allah tidak akan mengabulkan doanya di malam nisfu Sa'ban ketika ada perselisihan paham atau mungkin ada keles lah dan sebagainya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini Allah sangat tidak menyukai muslim yang berselisih pendapat atau memutus silaturahim ya.
Itu mungkin jawaban kita. Baik Ustadz. Ustadz kalau ini mungkin ke pertanyaan terakhir ya Ustadz ya di 0821792790 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan bangun sahur? Ada yang masyarakat yang sudah bangun sahur atau makan sahur ini pada tengah malam hari, bukan pada jam sahur, dan sudah pasang niat pada tengah malam hari agar tidak kesiangan atau tidak lupa bangun sahur. Apakah tersebut salah atau seperti apa Ustadz dari hamba Allah di Palembang? Iya baik, memang itu fenomenanya banyak ya. Dan kawan-kawan yang mungkin merantau dipastikan dia kan sahur jam-jam 2, jam-jam 1 ya. Itu boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah mengarahkan atau memberikan arahan dan nasihat dan sabdanya untuk kita bersahur itu menjelang subuh ya, imsak, supaya apa, nyambung antara dia nanti sahur dan sholat subuh baru dia melanjutkan pekerjaannya. Tapi kalau dia jam 1, jam 2 dikhawatirkan nanti subuhnya akan tidak terlaksana. Padahal sebenarnya rangkaian itu sahurnya itu sunnah tetapi subuhnya itu wajib. Jadi kita harus pisahkan antara kewajiban dulu kita utamakan ya, dan sunnahnya mengikuti. Ketika subuhnya lewat karena sahurnya jam 1 kecapean sebagainya, maka hilanglah kebarokahan sahur itu. Karena sahur itu adalah kebarokahan ya. Mengapa demikian? Karena tidak ditemukan di bulan lain seorang bapak dibangunkan oleh istrinya dan makan sahur bersama-sama di jam itu, atau makan bersama-sama dan tidak marah bapak dibangun oleh istrinya jam 3, jam 4. Ini kan suatu kebarokahan. Yang kedua juga mungkin anak dibangun oleh orang tuanya tidak bisa bangun dan bisa makan, dan kondisi ini mungkin kondisi yang normal ya. Tapi kondisi yang tidak normal kalau di luar bisa saja itu menyelamatkan dia makan jam 1 dan niatnya sudah dipasang, karena tanpa niat maka puasanya tidak sah ya. Maka itu dia tetap tidak boleh makan, tetapi dia qadha kalau dia niat. Jadi niat penting, niat dulu baru makan. Maka niat menjadi penting untuk dibaca di malam hari atau di sebelum tidur, sehingga saat dia makan dia berniat maka menjadi sah puasanya karena dia berniat. Itu mungkin jawaban. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup ya Ustadz ya mengenai pengaruh ibadah Ramadan. Silakan Ustadz. Ya baik, alhamdulillah pengaruhnya sangat banyak sebenarnya, tapi kita singkat saja. Pengaruh pada Allah, pengaruh pada dekat dengan Allah, kita dekat dengan Allah dan terasa Allah lebih dekat ya. Dan pengaruh yang kedua adalah kita dekat dengan sesama manusia. Ketika Ramadan ini rasanya semuanya pantas masuk surga nih Mbak Dela. Amin ya Allah, amin. Karena mereka memperjuangkan hartanya, rezekinya, atau memperjuangkan waktunya untuk Allah. Dan ketika sholat tarawih sudah puasa pagi hari sampai sore hari, dia tarawih, dia tahajud baca Quran, ini luar biasa nih. Masya Allah. Nah sebenarnya puasa inilah sebenarnya kehidupan yang Allah inginkan. Allah inginkan seperti inilah manusia. Tetapi Allah juga memberi kelonggaran di bulan yang lain untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tetap ingat Allah, ingat Allah sebagai Tuhannya dan menjadikan Allah utama dari pekerjaannya, dari hartanya dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Dela. Baik. Tutup kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz Haji Agus Ahmad Ridwan SAG ya sudah memberikan materi, sudah hadir langsung bersama kami. Insya Allah dalam waktu kesempatan di Mutiara Pagi juga Ustadz ya. Iya, untuk materi-materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kalau tadi bersama narasumber kita di obrolan Ramadan belum mendengarkan, nanti bisa dengarkan obrolan Ramadan kita di YouTube channel kami ya. Siaran ulangnya di Pro 1 RRI Palembang, dan nantikan juga kita akan bergabung ke Masjid Agung Palembang untuk menanti berbuka puasa untuk daerah Kota Palembang dan sekitarnya. Baru saja Anda dengarkan obrolan Ramadan, tambah ilmu agama, tambah husuk beribadah. Obrolan Ramadan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI.